Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Samuel Ezra Christian dengan NIM akhiran 049 akan memaparkan tugas akhir mata kuliah budidaya tumbuhan obat dengan judul Kajian Literatur Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional dalam Praktik Etnomedicine Masyarakat Suku Batak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Insinyur Alur Hikmatullah, Master of Agriculture Science PSD, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi ini. Adapun outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Baik, untuk pendahuluan, pasti teman-teman pernah membaca atau pernah mendengar bahwasan Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan obat yang tinggi dan dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Pemanfaatan tumbuhan obat merupakan bagian dari etnomedicine, yaitu pengetahuan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat suku Batak masih menggunakan tumbuhan obat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Menurut Basuki et al. 2023, tercatat 61-149 spesies tumbuhan obat dimanfaatkan oleh masyarakat suku Batak. Tumbuhan yang sering digunakan antara lain kunyit, jahe, dan pasak. Dalam kajian ini, kami menggunakan metode narrative review dengan sumber literatur dari Google Scholar, Scopus, dan PubMed untuk tahun publikasinya dari 2021 sampai 2026 dengan kata kunci dan kriteria literatur dapat dilihat pada layar. Untuk fokus kajian yaitu jenis tumbuhan, bagian tanaman, metode pengolahan, manfaat, dan peran budaya. Adapun teknik analisis yang kami gunakan yaitu identifikasi, perbandingan, dan sintesis tematik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana ini merupakan tabel hasil dari rangkuman beberapa artikel. Dapat teman-teman lihat untuk tanaman pertama yaitu rimpang kunyit dengan cara pengolahan, direbus atau ditumbuk, khasiatnya mengatasi gangguan pencernaan, nyeri, dan peradangan. Untuk kandungan farmakologisnya mengandung kurkumin sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Untuk yang kedua yaitu rimpang jahe dengan cara pengolahan direbus dan diseduh. Untuk khasiatnya yaitu mengatasi batuk, masuk angin, dan pegal. Untuk kandungan farmakologisnya mengandung gingerol yang bersifat antimikroba dan antiinflamasi. Untuk tanaman ketiga yaitu buah andaliman. Cara pengolahannya bisa digunakan langsung ataupun dikeringkan. Khasiatnya mengatasi gangguan pencernaan. Untuk kandungan farmakologisnya mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, dan minyak atsiri sebagai antioksidan. Untuk tanaman keempat yaitu daun sirih, di mana cara pengolahan direbus atau digunakan secara langsung. Khasiatnya sebagai antiseptik alami. Kemudian kandungan farmakologisnya mengandung flavonoid dan tanin sebagai antimikroba dan antiseptik. Selanjutnya tanaman kelima yaitu akar pasak bumi, di mana cara pengolahannya yaitu direbus. Hasilnya meningkatkan stamina tubuh, membantu pemulihan kondisi tubuh. Kemudian untuk kandungan farmakologisnya mengandung flavonoid dan alkaloid sebagai imunomodulator dan anti malaria. Kemudian tanaman kelima yaitu batan dan daun sereh, di mana cara pengolahannya yaitu direbus. Hasilnya mengatasi pegal, masuk angin, dan nyeri ringan. Kemudian untuk kandungan farmakologisnya mengandung sitral, flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri. Kemudian tanaman ketujuh yaitu rimpang lengkuas, di mana cara pengolahannya yaitu direbus dan ditumbuk. Kemudian khasiatnya mengatasi sakit perut, batuk, dan membantu menghangatkan tubuh. Kemudian kandungan farmakologisnya mengandung galangin dan flavonoid sebagai anti jamur. Kemudian tanaman ke-8 yaitu daun sambiloto, di mana cara pengolahannya direbus. Kemudian khasiatnya menurunkan demam, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai peradangan. Kemudian kandungan farmakologisnya mengandung androgapilit sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan imunostimulator. Selanjutnya tanaman ke-9 yaitu rimpang kencur, di mana cara pengolahannya ditumbuk atau direbus. Khasiatnya mengatasi batuk, pegal, masuk angin, dan meningkatkan nafsu makan. Kemudian kandungan farmakologisnya mengandung etil pemetaksisinamat dan flavonoid yang berpotensi sebagai antiinflamasi dan analgesik. Kemudian tanaman ke-10 yaitu daun pirdot, di mana cara pengolahannya direbus. Kemudian khasiatnya membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan tubuh. Untuk kandungan farmakologisnya mengandung flavonoid dan senyawa fenolik sebagai antihipertensi dan antioksidan. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas, itu masyarakat Batak umumnya memanfaatkan rimpang dan daun sebagai obat tradisional. Nah, pengelolaan dilakukan secara sederhana melalui perebusan, penumbukan, penyeduhan, atau penggunaan langsung berdasarkan pengetahuan dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, berdasarkan tabel yang saya paparkan tadi, ternyata masyarakat Batak ini memiliki kekayaan tumbuhan obat serta nilai budaya yang sangat menarik ya. Hal ini juga selaras yang dikatakan oleh Basuki et al. 2023 yang mengatakan masyarakat Batak memanfaatkan 61 spesies dari 36 family tumbuhan obat. Nah, pada ramuan tradisional minyak karo itu ditemukan 84 spesies dari 39 family. Kemudian family yang dominan itu adalah Zingiberaceae, Asteraceae, Fabaceae, serta Poaceae. Kemudian dari keempat itu yang paling dominan adalah Zingiberaceae. Contohnya apa sih? Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, serta kencur. Nah, mungkin dari pemaparan tabel tersebut, teman-teman ada ngeh nggak tadi saya bilang andaliman serta pirdot?
Nah, kedua tanaman ini itu merupakan tanaman khas dari Sumatera Utara, di mana andaliman ini digunakan sebagai bumbu khas masakan Batak dan dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan nafsu makan, membantu gangguan pencernaan, serta dalam praktik budaya tertentu. Sedangkan untuk pirdot sendiri itu merupakan tanaman lokal yang dimanfaatkan untuk membantu mengatasi gangguan metabolik. Nah, dari kajian yang saya temukan tadi, ternyata etnomedicine Batak itu tidak hanya berfungsi sebagai pengobatan tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan, di mana bagian tumbuhan yang sering digunakan yaitu daun, buah, akar, batang, dan rimpang. Nah, pemilihan bagian tanaman ini menunjukkan adanya pengetahuan lokal dari masyarakat Batak mengenai bagian yang paling berkhasiat untuk pengobatan menurut Alolga et al. 2022. Kemudian cara pengolahan yang paling dominan adalah perebusan. Karena teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan. Kemudian ada metode lain seperti penumbukan, penyeduhan, pengeringan, dan penggunaan secara langsung. Nah, perebusan, penumbukan, dan penyeduhan merupakan bentuk ekstraksi tradisional yang dapat melepaskan senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, fenolik, dan minyak atsiri. Tetapi metode tradisional ini masih memiliki keterbatasan karena belum terdapat standar dosis, waktu penggunaan, dan data keamanan yang jelas. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya itu diperlukan standarisasi simplisia, uji toksisitas, dan uji farmakologi untuk mendukung pemanfaatan tumbuhan obat secara lebih aman dan terukur menurut Noviana et al. 2022. Nah, teman-teman, dari praktik etnomedicine di setiap daerah di Indonesia, khususnya di masyarakat Batak, itu pemanfaatan tumbuhan obat itu pasti berkaitan erat dengan budaya dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pengetahuan etnomedicine ini itu diwariskan melalui keluarga, tokoh adat, penyembuh tradisional, atau pengalaman masyarakat dalam mengatasi gangguan kesehatan. Contohnya, seperti ramuan tradisional masyarakat Karo yaitu minyak karo, di mana itu dapat mengatasi gangguan otot atau sendi, masalah kulit, gangguan pencernaan, demam, dan pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, selain ada minyak karo, ada juga praktik kem-kem pada masyarakat Karo, di mana praktik kem-kem ini menunjukkan adanya hubungan erat antara tumbuhan obat dan budaya penyembuhan lokal menurut Rahayu et al. 2024. Selain itu, ada kelompok sitrus atau rimo dalam praktik kem-kem, di mana kelompok ini itu digunakan dalam praktik kem-kem dan menunjukkan adanya klasifikasi tumbuhan obat berdasarkan pengetahuan lokal. Seperti yang saya bilang tadi, di mana masyarakat Batak itu sudah paham terkait bagian tanaman mana saja yang digunakan. Jadi tidak satu tanaman utuh yang digunakan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang digunakan yang dipercaya itu dapat menyembuhkan si penyakit itu sendiri. Kemudian dari peran tersebut itu perlu didokumentasikan etnomedicine-nya untuk pelestarian, jadi bisa diturunkan ke generasi-generasi penerusnya. Nah, adapun nilai budaya yang terkait dari etnomedicine ini yaitu gotong royong, penghormatan kepada leluhur, kearifan lokal, serta identitas dan kebanggaan budaya. Berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan yang pertama, masyarakat Batak memiliki pengetahuan etnomedicine yang kaya dalam pemanfaatan tumbuhan obat tradisional. Yang kedua, tumbuhan seperti kunyit, jahe, andaliman, sirih, dan pasak bumi itu digunakan untuk berbagai keluhan kesehatan. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan meliputi rimpang, daun, buah, akar, dan batang dengan pengelolaan yang sederhana. Yang keempat, pemanfaatan tumbuhan obat itu tidak hanya sebagai alternatif pengobatan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Batak. Adapun saran untuk selanjutnya itu adalah yang pertama, perlu dilakukan dokumentasi dan pelestarian pengetahuan etnomedicine masyarakat Batak agar tidak hilang akibat modernisasi. Kemudian diperlukan penelitian lanjutan mengenai keamanan, efektivitas, dan standarisasi tumbuhan obat tradisional untuk mendukung pengembangannya sebagai obat berbasis kearifan lokal. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Bisa di-scan untuk mengetahui terkait dengan sumber-sumber yang saya gunakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian, terima kasih. Horas!